Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kesar Sudewo. Di sini saya akan mengerjakan lab Cisco Packet Tracer 8.5.1 tentang konfigurasi DHCP versi 6. Di sini kita akan mengkonfigurasi DHCP versi 6. Tidak ada file packet tracernya ya di metachatnya karena ini diperuntukkan untuk praktek lab fisik. Di sini kita lihat ada topologinya. Ada 2 buah PC, 2 buah switch, dan 2 buah router. Sini ada addressing table untuk device, interface, dan FB versi 6. Dan kita langsung aja ke instruksi pertamanya. Di sini kita lihat bahan yang diperlukan atau alat-alat yang diperlukan itu 2 router Cisco 4221, 2 buah switch Cisco 2960, 2 PC, kemudian konsol kabel untuk menghubungkan perangkat switch dengan PC, kemudian Ethernet kabel. Di sini Ethernet kabelnya berdasarkan topologi tadi itu kita menggunakan kabel straight. Oke, langsung aja kita bangun topologinya. Pertama-tama kita tambahin PC. Dia lurus ya, kira-kira lurus seperti ini. Oke, kemudian perangkat jaringannya yaitu switch di setiap ujung-ujungnya, switch 1 dan switch 2. Kita rapikan sedikit. Oke, kemudian routernya tadi 4221 kita cari. Di sini adanya 4321 1941. Nggak ada ya 4221 ya. Di sini adanya 321 yang paling mendekati, atau 4331. Kita pakai yang 4331. Kita pakai yang 4321 aja deh. 4321. Oke, seperti ini kurang lebih. Kemudian kita hubungkan masing-masingnya dengan kabel. Ini kita ke RS232, ke konsol. Sama juga di sini dari konsol ke RS232. Kemudian kabel straight 01. Kita lihat topologinya sebentar. Di sini 06. Berarti ini kita cancel dulu. Di sini pas Ethernet 06 ke gigabit 00. Kemudian ini pas ke ini, maaf, ini kabelnya pada salah, sebentar, kita hapus, kita ulang lagi. Ini RS232 ke sini ya. Gak bisa. Apa kita langsung pakai kabel ini? Seperti ini. Oh iya ya. Ini konsol, tetap konsol. Ini tetap konsol, tapi kita hubungkan lagi dengan ini ke pas Ethernet 06. Nah, seperti itu. Kita geser dikit. Oke. Kemudian ini pas Ethernet 05 ke G001. Kemudian G00 ke G00.
Selanjutnya G01 ke pas Ethernet 05. Kemudian ini pas Ethernet 8 ya. Ya, 11 ke pas Ethernet 0. Oke. Kurang lebih seperti ini. Kemudian kita lihat lagi configure basic setting setiap switch, berikan nama kepada switch. Oke, langsung aja enable, kemudian hostname. Jadi kita config dulu hostname switch 1. Oke, kemudian yang ke satunya lagi enable config terminal hostname switch 2. Oke, apakah ini ke setiap ininya ya? Enggak, ke switch aja. Oke, kemudian disable DNS lookup. Di sini kita ke switch 1 dulu, kita matiin no IP domain dash lookup. Oke, selanjutnya ke sini no IP domain dash lookup. Oke, sudah. Kemudian tambahkan kelas pada exec, kita tambahin password ya, passwordnya kelas, kemudian Cisco, kemudian Cisco lagi untuk konsolnya dan untuk VDY line VDY nya. Oke, langsung aja kita ke switch 1. Ini kita rename dulu switch 1, switch 2, router 1, router 2, seperti itu. Kita cek lagi topologinya ya. Oke, kita kasih password sekarang. Enable secret class di sini dulu ya, enable secret class, kemudian line console. Kita ada yang konsol dulu, passwordnya Cisco. Lagi passwordnya Cisco. Oke, passwordnya Cisco, kemudian login. Kita exit dulu, kita end. Oke, kemudian kita ke switch 2. Kita close dulu, kita balik lagi ke sini, switch 2. Sama yang kita lakukan itu enable secret class, kita kasih password class, kemudian line console juga 0, kemudian password Cisco, kemudian login, kita end. Oke, kemudian untuk line VTY nya ya, passwordnya sama Cisco juga. Kita langsung aja di sini configure terminal line VTY. Oh, kita lihat dulu line VTY nya ini berapa, ada terangan di sini, harus kita cek dulu. Tidak ada ya, kita cek di sini. Sabar, kita end dulu, kita end, kita show run. Kita lihat line VTY nya
04. Oke, kita asumsikan nanti switch dua-duanya 04 ya. Kemudian kita masuk lagi ke configure terminal, line VTY 04. Kemudian kita passwordnya Cisco, kita login juga, login, kita end, balik lagi ke switch 1, kita lakukan hal yang sama, kita masuk ke line VTY 04, kemudian kita kasih passwordnya Cisco, login. Oke, kita end juga. Lanjut kita ke apalagi nih perintahnya, enkripsi the plain text password. Oke, kita ke sini lagi, kita ke configure terminal lagi, kemudian kita service password encrypt, selesai. Kemudian kita ke switch 2 juga, kita lakukan configure terminal, service password encrypt. Oke, sudah semua. Kemudian perintah selanjutnya yaitu create banner. Sini kita langsung aja banner motd authorized user only packer. Oke, kita ke switch 1 juga sama ya, kita buat banner juga, banner motd $authorized user only. Oke, sudah. Kemudian di sini shut down all unused port. Oke, kita shutdown semua port yang tidak terpakai. Interface di sini dulu, di switch 1 dulu. Fast Ethernet interface range, fast Ethernet 0/1. Yang berapa aja tadi nggak kepake? Tadi itu 4 ya. 01 sampai dengan 4 5 sama 8. Jadi 0 1 sampai 4, kemudian dilengkah lagi fast Ethernet 7 sampai dengan 24. 06 atau 07 ya, 07 aja deh. Dan G01 sampai dengan 2 kita shutdown. Oke, kemudian kita exit. Sama ya, di switch 2 juga kita lakukan hal yang sama, yaitu interface range fast Ethernet 01 sampai dengan 4, fast Ethernet 07 sampai dengan 24, G01 sampai dengan 2. Kemudian kita shut down. Oke, udah beres. Setelah itu perintahnya save the running configuration. Oke, kita ke switch 1 dulu, kita ke end dulu, kemudian kita copy running config startup config. Oke, kemudian di switch 2 juga ya, kita end,
copy running config start up config. Oke, lanjut lagi biar tidak memakan waktu lama. Kita langsung lanjut ke step ketiga, mengkonfigurasi settingan basic untuk router ya. Sekarang kita fokusnya ke router. Kita kasih nama routernya kurang lebih sama ya, caranya sama ngasih nama switch tadi. Hostname R1. Oke, kemudian yang ini enable hostname R2. Oke, kemudian di apa ini, DNS lookupnya kita amatin juga sama seperti tadi ya. Kita amatin juga IP domain no IP domain lookup. Oke, router 1 selesai. Kemudian router 2 no IP domain lookup. Oke, beres. Kemudian kita kasih password juga untuk konsol-konsolnya, enkripsi, kemudian banner juga itu ya, kurang lebih sama lah. Kemudian enable secret class, line console 0, passwordnya Cisco login and. Dan kita masuk lagi ke configure terminal, kemudian kita ke line PTY. Tadi udah kita lihat line PTY nya 04 ya, PTY 04. Kita samain kayak tadi passwordnya Cisco, dan kita login, kita end. Oke, sekarang untuk router 2 sama ya, kita masuk ke enable secret, enable secret, enable secret class, kemudian line console 0, kemudian passwordnya Cisco login. Kita end, kita masuk ke configure terminal lagi, kemudian kita masuk ke line PTY 04, sama ya, passwordnya Cisco, kita login. Oke, kita end, kita keluarin dulu. Kita lihat di sini buat banner lagi ya, kita enkripsi dulu, kemudian kita buat banner. Sama aja tadi kayak yang di switch. Kita configure terminal, kita service, password, encrypt. Oke, kemudian sama di router 2 juga, kita masuk ke configure terminal, service, password, dash encrypt. Oke, kemudian buat banner ya, banner banner motd dollar authorize user only. Kemudian untuk router 2 juga banner motd authorize
authorized user only. Oke, kemudian apa nih? Enable routing dengan IP versi 6, kemudian save config-nya. Kita enable dulu IP versi 6, unicast routing. Switch 2 sudah selesai, kemudian switch 1 ya. Switch 1 router IP versi 6, unicast routing. Oke. Kemudian di situ kita oh iya, save config-nya belum. Kita end dulu. Save, copy, running, config, start up, config. Oke, sekarang router 2 sama, kita end, copy, running, config, start up, config. Oke, lanjut ke perintah selanjutnya, mengkonfigurasi interface dan routing pada kedua router. Oke, kita masuk ke router 1, kita setting. Tadi port diminta itu G001 untuk router 1 dan router 2. Kemudian default root pada setiap routernya itu di G000 ya. Kemudian kita ping R2 router 2 G001 nya dari R1. Kemudian configuration nya. Oke, kita masuk ke configure terminal. Kita ke interface G001 sesuai yang diminta di petunjuk tadi. Kita lihat dulu di ini ya, minta berapa. G001 itu ini IP address nya, bisa nggak ya, kita copy aja. Kita copy IP versi 6 address. Pertama kita isi dulu yang ini FE080 ini, FE80 1 link lokal. Oke, kemudian IP versi 6 itu untuk gateway-nya ya, untuk gateway-nya nanti. Oke, IP versi 6 boleh dipaste, oh bisa. Oke, kita langsung enter aja, no shutdown. Kemudian kita langsung setting interface G00 nya sebagai default tadi. Kita kasih dulu IP nya, IP versi 6 nya sama FE80 juga, titik 1 link lokal. Kemudian IP versi 6 address lagi. Di sini G00 nya diminta pada router 1 tuh ini. Kita blok, copy. Oke. Apa tuh? IP versi 6 address sebentar. Oh, nggak ada spasi ya harusnya ya di sininya.
IP versi 6 address. Kok masih ya? IP versi 6 ini seperti ini. Karena kita lupa kita exit, coba kita masuk lagi interface G00. Sebentar. Oke, akhirnya berhasil juga ya. Akhirnya kita no shoot. Oke, sekarang kita ke switch 2, router 2. Kita lakukan hal yang kurang lebih sama, beri IP versi 6 pada port yang dituju. Sini masih sama ya, pakai yang satu tadi. Coba cek dulu. G01 itu mintanya ini IP addressnya, kita copy. Oke, no shoot. Lanjut lagi, kita exit, kita ke interface G0/0/0. Kita masukin dulu gateway-nya, yaitu FE80.21 link local. Oh, kurang address ya. Apa iya? Oh, dua, yang ini dua. Ya, untuk yang ini dua. Oke, kemudian kita masukin lagi IP address sesuai yang ini ya, G00. Oke, kita no shoot juga, kita exit aja. Lanjut ke perintah selanjutnya. Ini tadi ya, ini baru configure default ya, di router 2 dulu, IP v6 root. Ini configure untuk ke defaultnya tadi. Kita copy, titik 1 ya. Sini kan perintahnya itu untuk ke nih, ke G00 the router. Oke, langsung aja lah. Oke, sudah. Kemudian untuk router satunya
itu kita exit, kemudian interface G00, oh nggak usah, IP versi 6 root 0. Oke, 64 kita hapus dulu. Oke, beres. Kemudian permintaannya kita ping router 2 port G001 nya dari router 1. Kita lihat dulu IP address-nya berapa. G001. Mana sih? Nah, G001 itu ini ya ping ya. Ini nih dari router 2 berarti kita ping ya. Kita end dulu dan kita ping end, kemudian kita ping 1. Passwordnya tadi itu Cisco. Passwordnya tadi itu kelas. Oke, udah bisa ya. Kemudian kita exit. Udah, kita tutup koneksinya. Lanjut ke perintah selanjutnya. Perintah selanjutnya kita configuration di router 1. Saya mau coba nih ping dari sini. Oh iya, kita end dulu. Maaf. Kita end dulu, kemudian kita ping. Baru deh. Kita tes. Apa bisa? Oke, udah cocok. Dan kita masuk ke sini, kita save configuration-nya. Beres. Kemudian ini verifikasi pengalamatan SLAAC yang dihubungkan dari router 1. Oke, langsung saja kita ke penugasannya. Sini kita suruh lihat dari mana host ID portion of the address come from. Jawabannya itu kita lihat dulu tapi di sini. FE81/6. Jawabannya itu dari mana host ID-nya itu jawabannya itu tergantung dari sistem yang konfigurasi sistem yang beroperasi ya. Kemudian itu apakah hostnya menggenerate alamat berdasarkan interface MAC-nya atau host itu menggenerate alamatnya secara acak. Jadi tergantung operasi sistemnya, sistem operasinya. Jawabannya oke. Kemudian kita ke part 3. Di sini kita mengkonfigurasi dan memverifikasi DHCP
Sini kita disediain lagi hasil config dari CMD ya. Dan di sini tidak ada pertanyaan. Kita masuk ke step 2. Sini kita buat stateless DHCP untuk PCA. Kemudian kita masuk ke sini, kita buat DHCP pool ya, dari root ya. Oke, dari router lalu ke terminal, kemudian apa kita copy aja deh, nggak bolak-balik, stateless DHCP pool. Oke, kemudian itu kita sudah masuk situ, kita DNS server sama seperti buat ini tadi ya, yang versi 4. Kita copy sini, agak susah ini. Oke, lanjut lagi, kita ke domain name-nya. Tapi di sini nggak ada network ya, beda. Cuman ada DNS sama domain. Oke, kita keluar dari situ. Kemudian mengkonfigurasi interface pada G001 untuk menyediakan config flag lain kepada LAN di router 1 dan menspesifikasi DHCP pool yang baru saja dibuat. Dengan demikian DHCP sebagai sumber dari interface ini, sebagai sumber utamanya ya, interface G001. Kemudian kita masuk ke sini, kita buat config flag-nya, dibuat stateless juga. DHCP server R1 stateless. Oke, lanjut save the running configuration. Kita end copy running config start up config. Oke, beres. Kemudian restart PCA. Kita restart PCA. Di sini kita restart. Di mana ya? Mungkin kita lewatin aja restartnya. Soalnya di sini saya tidak bisa melihat fisik dari ininya apa. Tapi kalau dari command prompt bisa nggak ya restart gitu? Nggak bisa ya. Ya udah, kita skip aja ininya. Kemudian kita langsung ke step selanjutnya. Di sini kita coba berdasarkan ini aja deh, dari IP config dari CMD-nya aja. Tes konektivitas dengan ping router 2 G001 interface IP address. Kita ping pakai apa ya? Passing deh, pakai misalnya pakai
PC deh. Coba kita ping G001 nya tadi itu berapa ya IP-nya. Ini ya. Coba kopikan. Harus pakai router ya. RTO. Coba kalau pakai router. Sukses rate-nya 100% bisa. Oke, berarti ininya pakai router ya, pingnya. Lanjut lagi biar tidak makan waktu yang lama, soalnya banyak ya soalnya di sini. Ini sampai di udah selesai. Sini ya. Configure stateful DHCP server. Buat DHCP domain stateful.com. Oke, sini langsung aja kita copyin. Kita buat DHCP pool lagi di router 1. Kita masuk ke config terminal dulu. Oke. Nah, tinggal kita paste. Karena kalau tidak seperti itu, videonya akan berdurasi panjang dan memakan waktu dan penyimpanan yang lumayan. Ya, kita persingkat dengan seperti ini. Jadi apabila ada pertanyaan akan saya jelaskan dengan pengetahuan saya berdasarkan soal yang sudah saya kerjakan ini. Oke. Beres ya. Kemudian kita ke router 1 lagi. Kita exit dulu. Kita masuk interface G00. Kemudian kita ini untuk router 2 nya. Full router 2. Oke, kemudian konfigurasi dan verifikasi DHCP relay pada router 2. Sebentar. Ini tinggalan nggak? Oh, udah ya. Di sini ada ini lagi. CMD. Coba deh lah kita student PCB. Kenapa dia masih merah ya? Kita so IP config all aja. Di sini masih banyak kosong ya. Kenapa nih apa kabelnya? Oh iya, 018 nya kita matiin. Maaf. Kita masuk ke configure terminal dulu. Interface maksudnya 018 tadi ke turn off. Sorry. No shoot. Dah. Pantes aja sini no di ping tadi nggak bisa ya. Oke. Kita tunggu, sambil nunggu kita lanjut saja dulu.
kita sudah buat relay agent lagi, restart PCB, sudah lihat ini lagi, dan selesai. Terakhir berarti kita konfigurasi yang bukan yang ini ya, PC penasaran kan, saya cek dulu yang itu. Kita IP config all lagi. Ada perubahan sama ya, kita cek dulu. Harusnya seperti ini ya, mungkin karena beda perangkat ya. Oke lah, kita lanjut aja ke router 2, kita jadiin relay. Kita masuk ke interface, terminal, interface G0/0/G0/0/1. Kemudian di situ kita apa nih, kita bikin flag lagi. Apa yang salah ya? Destination udah kita copy persis, tapi di sini bilang ada yang salah di bagian mananya kira-kira. So configure bla bla bla. Saya lihat catatan saya dulu. Iya benar. Mungkin masalahnya di mana? Apa sudah mungkin ya? Oke deh, mungkin sudah. Kita langsung save saja. Kita ke sini, copy, running, config, start up, config. Oke, demikian presentasi dari saya. Saya mohon maaf apabila banyak kesalahan karena tadi banyak yang tidak sengaja terpencet ya, sehingga banyak yang sudah keduluan atau ketinggalan. Oke, demikian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.